Sejarah Peradaban Islam Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Faniagi dengan NIM 1908101096 dari kelas PIK semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai Umayyah Barat. Saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling bumi Andalusia beserta sejarah yang ada di dalamnya. Sebutan Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, kakek buyut khalifah pertama Bani Umayyah, salah seorang pemimpin suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Proses terbentuknya khalifah Bani Umayyah dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan tewas terbunuh oleh tikaman pedang Humron bin Sudan pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Pada saat itu, ia mulai menguasai beberapa wilayah. Salah satu wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah yaitu Spanyol atau Andalusia. Spanyol atau Andalusia dikuasai oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di kota Damaskus, Bani Umayyah merebut Spanyol dari bangsa Gothia pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Al-Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Penaklukan Spanyol diawali dengan pengiriman 500 orang tentara muslim di bawah pimpinan Thorif Ibnu Malik pada tahun 710 Masehi. Pengiriman pasukan Tarif dilakukan atas undangan salah satu Raja Gothia Barat, di mana salah satu putri Ratu Julian yang sedang belajar di Toledo, ibu kota Visigoth, telah diperkosa oleh Raja Rodrik. Karena kemarahan dan kekecewaannya, umat Islam diminta untuk membantu melawan Raja Rodrik. Sehubungan tentara Gothia yang akan dihadapi berjumlah 100.000 orang, maka Musa ibn Nusair menambah pasukan Thorik menjadi 12.000 orang. Pertempuran pecah di dekat muara Sungai Salado pada bulan Ramadan 19 Juli 711. Pertempuran ini mengawali kemenangan Thorik dalam pertempuran-pertempuran berikutnya, sampai akhirnya ibu kota Gothia Barat yang bernama Toledo dapat direbut pada bulan September tahun itu juga. Setelah jatuhnya wilayah Andalusia ke tangan pemerintahan Daulah Umayyah, diperkirakan terdapat 6 orang gubernur yang bertugas mewakili pemerintahan Umayyah di Damaskus. Mereka adalah 3 diantaranya Abdul Aziz bin Musa bin Nusair yang berkuasa selama 2 tahun pada tahun 715 hingga 717 Masehi. Pada masa ini dapat dikuasai beberapa wilayah seperti Evora, Santarem, Coimbra, Malaga, dan Elira. Kemudian selanjutnya yang kedua ada Ayub bin Habib. Pada masa pemerintahannya, Cordova dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada Al-Harun bin Abdurrahman Al-Thafiqi dan lain sebagainya. Kedatangan Abdurrahman di bumi Spanyol disambut baik oleh penduduk di beberapa kota di bagian selatan dan menjadikannya sebagai penguasa mereka, misalnya Sidona dan Seville. Akan tetapi ada juga penguasa yang tidak menyukai kedatangan Abdurrahman, yaitu Yusuf ibnu Rahman al-Fihri, gubernur Spanyol waktu itu. Ketika Abdurrahman dan pengikutnya ke Cordoba, Yusuf al-Fihri mempersiapkan pasukannya untuk menghadang Abdurrahman dan kedua pasukan ini bertemu di Bakkah. Pada tahun 756 Masehi, Al-Dakil berhasil menyingkirkan Yusuf ibnu Abdurrahman al-Fihri yang menyatakan diri tunduk kepada dinasti Bani Abbas. Dan sejak saat itu ia memproklamirkan bahwa Spanyol lepas dari kekuasaan dinasti Bani Abbas. Al-Dakil memproklamirkan diri sebagai
khalifah dengan gelar Amir al-Mu'minin. Sejak saat itulah babak kedua kekuasaan dinasti Umayyah dimulai. Andalusia mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abdurrahman ad-Dakhil, ditandai dengan catatan tentang upaya-upayanya menumpas para pemberontak, membangun sebuah pasukan militer yang kuat, memperhatikan ilmu dan sisi keagamaan yang sangat tinggi, memperhatikan sisi peradaban dan melindungi perbatasan-perbatasan negaranya dari musuh-musuhnya. Selama beberapa tahun memegang kekuasaan di wilayah Spanyol, Abdurrahman selalu dihadapkan kepada berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Barbar, Yamaniyah, dan orang-orang Tahiriyah. Untuk menghadapi gelombang pemberontakan tersebut, sebagai upaya menjaga stabilitas dalam negeri Spanyol, maka Abdurrahman mengambil langkah-langkah, diantaranya adalah yang pertama yaitu menumpas gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Abu Sa'adan Matahari atau kepala suku Yamaniyah. Yang kedua, menumpas gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Hisham bin Umayyah, mantan gubernur Toledo. Yang ketiga, menumpas gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Syakna dari keturunan orang-orang Barbar. Ketika Abdurrahman wafat, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Hisham. Ia merupakan penguasa yang lemah lembut dan administratur yang liberal. Hisham adalah seorang penguasa yang adil, lemah lembut, dan juga dermawan. Ia menduduki tahta Daulah Umayyah II selama 8 tahun. Tetapi selama masa yang singkat, Hisham banyak melakukan kebaikan bagi orang-orang miskin dan orang-orang cacat. Kedermawanannya terhadap rakyat melimpah. Dengan pakaian yang sederhana, Hisham ditemukan di jalan-jalan Cordova, bercampur dengan rakyat untuk mengetahui sendiri keluhan dan penderitaan rakyat. Di masa pemerintahannya, mengalami berbagai macam kemajuan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu dengan dibangunnya berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, kemudian lembaga pendidikan untuk mempelajari bahasa Arab. Sepeninggalnya Hisham akan menggantikan kedudukannya. Banyak gerakan pemberontakan yang harus dihadapinya, di antaranya adalah dilancarkan Abdullah yang meminta bantuan kepada Charlemagne, Raja Franka. Ia berhasil menguasai Toledo, saudaranya yang bernama Sulaiman menguasai Valencia dan Cordoba, Konstantinopel, dan Baghdad. Ketiganya merupakan kota sebagai pusat kebudayaan dunia pada saat itu. Di Cordova terdapat 113.000 rumah, 70 perpustakaan, sejumlah toko buku, dan ratusan masjid. Bermil-mil jalan aspal diterangi dengan lampu-lampu dari rumah-rumah yang berhampiran. Semuanya membuat Cordova memperoleh popularitas internasional dan kekaguman para Cordova, baik dari dalam maupun dari luar Spanyol. Kemunduran dan kehancuran Islam di bumi Spanyol. Penyebab kemunduran dan kehancuran Spanyol Islam diantaranya yaitu konflik Islam dan Kristen. Kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen, sehingga kehidupan negara Islam tidak pernah sepi dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Kemudian tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan pemerintahan, dan keterpencilan. Hal ini menyebabkan kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan di sana tidak bisa diselesaikan kembali. Kemudian, adanya perpecahan dan perebutan kekuasaan. Hal ini menyebabkan Spanyol diwarnai dengan segala macam perebutan kekuasaan sehingga tidak tercapai secara sempurna.
yang menyebabkan perselisihan antar golongan dan kemudian perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun dan pernah mencapai puncaknya saat di bawah kepemimpinan Abdurrahman III. Saat itu, Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan, terlebih di bidang arsitektur, meskipun akhirnya Islam harus keluar dari Spanyol. Peradaban peninggalan Islam telah membuat Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.